Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya hadir memberikan tutorial. Nah, ini agak beda tampilannya sekarang. Tutorial tentang sebuah permainan game yang bernama game akhlak berkaca diri. Bentuknya seperti ini. Game akhlak berkaca diri. Game ini diciptakan oleh seorang kiai, yaitu Kiai Haji Lukman Hakim, sebuah yayasan, yaitu Yayasan Himpunan Masyarakat Peduli Akhlak atau HIMAPA. Jangan pandang ini hanya sebuah game yang hanya bisa dinikmati enjoy-nya saja. Jangan, atau kegembiraan gelak tawanya saja, bukan. Ini game punya makna yang sangat dalam sekali dalam membina karakter kepribadian kita. Karena di dalam game ini akan ada nanti beberapa sifat yang baik dan beberapa sifat yang buruk. Nah, di situ kita nanti mencoba untuk meresapkan ke dalam kesadaran kita bahwa setiap sifat yang baik itu akan mendapatkan credit point atau bahasa kitanya pahala, dan apabila memiliki sifat yang buruk maka dia akan mendapatkan hukuman atau nilai minus. Ini pelan-pelan akan masuk ke dalam kesadaran si anak bahwa hati-hati jangan sampai terjerumus pada sifat yang jelek, dan kemudian ada keinginan untuk mengejar dan memperbaiki diri kepada sifat yang baik atau akhlakul karimah. Oke, kita coba mulai ya. Bagaimana cara memainkannya? Nah, kita mulai saja begini. Game ini mempunyai dadu yang akan dikocok dan kita lempar, nanti akan keluar apa isinya. Kemudian dalam game ini ada katakanlah ini koin ya untuk bermainnya. Kemudian ada kotak-kotak di sini ya yang terdiri daripada 100 kotak, peta-peta seperti itu, dan sebagian daripada kotak-kotak ini itu memuat sifat-sifat baik dan sebagian lain sifat-sifat buruk. Masing-masing sifat baik dan sifat buruk itu mempunyai nilai. Sifat baik bernilai positif, sifat buruk bernilai negatif. Nah, kita nanti harus mengumpulkan poin-poin dari nilai yang kita peroleh. Nah, contohnya umpamanya dalam sifat-sifat baik itu seperti ada dermawan, kemudian ada berani, ada pemaaf. Nah, itu sifat baik. Ada di salah satu kotak-kotak ini. Sifat buruk contohnya adalah mencela, tergesa-gesa, malas, musyrik, kafir, kikir, sombong, ada di sini. Nah, itu nanti yang akan kita jumlahkan berapa poin yang diperoleh oleh masing-masing orang. Ada satu sifat jelek yang fatal. Fatal artinya apa? Berat sekali, yaitu kafir, musyrik, kemudian munafik, kemudian satu lagi adalah fasik. Nah, 4 sifat ini yang fatal ini kalau diperoleh oleh orang, artinya kalau koinnya ini sampai kepada kotak itu, maka dia dapat hukuman yang sangat berat, yaitu dia harus kembali ke langkah pertama. Di langkah pertama itu ada iman tauhid, artinya dicuci bersih dulu sifat-sifat itu dengan ilmu iman dan tauhid, baru dia boleh berjalan kembali. Nah, itu mekanismenya. Sekarang saya mulai. Kita coba ya. Katakanlah ini ada 4 orang yang bermain, masing-masing punya koinnya, dan kemudian mulai orang yang pertama.
Perlu saya sampaikan bahwa permainan ini harus berakhir dalam waktu 30 menit ya, 30 menit. Artinya untuk sampai ke angka 100 dalam waktu 30 menit. Nanti setelah 30 menit baru dihitung berapa poin yang telah dikumpulkan oleh masing-masing pemain. Kita coba, ini satu, dia dapat angka 1. Berarti dia sampai kepada kotak yang berbunyi iman tauhid. Ya. Kemudian yang lain nanti akan mencoba. Ini yang orang kedua akan nomor 3. Jadi dapat dia 3 langkah, 1, 2, 3. Ketika dia sampai kepada langkah ketiga, itu ada tulisan taat. Jadi sifat baik, taat. Itu poinnya 3, positif 3 atau plus 3. Maka dia akan catat 3 kredit poinnya. Kemudian dia akan main-main terus bengkal lagi yang begitu. Ya. Apabila orang ini sampai kepada sifat yang jelek, katakanlah tergesa-gesa, maka orang ini mendapatkan minus kredit poin, yaitu minus 5. Karena ada tulisannya di sana, minus 5. Kemudian dia kocok lagi umpamanya sampai kepada sifat yang berikutnya, takut umpamanya. Maka takut ini dia harus mendapatkan pengurangan poin minus 4. Dan selanjutnya begitu terus. Suatu saat ketika kocok dadunya dikocok, dia mendapatkan angka umpamanya munafik, yaitu di kotak yang ke-58, munafik. Maka itu adalah sifat yang paling berat, sifat jelek yang paling berat. Dia terpaksa harus kembali ke titik awal, yaitu nomor 1. Karena di sini dia harus dicuci kembali dengan iman dan tauhid. Dan teruslah begitu permainannya sampai akhirnya nanti dia ke atas ini. Katakanlah nomor 97. Ya. Nah, ketika dadu diputar, dia mendapat angka 2. Berarti dia sampai ke nomor 99. Ternyata 99 itu khianat. Nah, kalau khianat dia harus mendapatkan pengurangan poin sejumlah 18. Tertulis di sana. Dan kemudian kalau sampai gilirannya lagi, dia dapat angka 5. Angka 5 berarti dia sudah melewati 100. Maka berakhirlah permainan orang tersebut. Nah, yang lain-lain mungkin baru sampai di bawah. Tidak apa-apa, lanjut saja yang lain dulu. Lanjut. Kemudian di mana nanti sampainya masing-masing orang pada setengah jam, limit waktu setengah jam, maka dihitunglah poin-poinnya. Nah, ada beberapa makna yang bisa kita ambil dari permainan game akhlak berkaca diri ini. Yang pertama adalah bahwa anak-anak itu dia diperkenalkan pada sifat baik dan sifat buruk. Kemudian ketika dia jatuh pada sifat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala atau kredit poin positif. Ketika dia sampai jatuh kepada sifat negatif, maka dia terbiasa untuk menerima hukuman, yaitu pengurangan kredit poin. Bahkan sifat negatif yang jelek, paling jelek, dia harus kembali ke titik awal lagi, ke titik 0. Dia harus disucikan, dibersihkan di sana. Pemain itu akan berusaha untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin, pahala sebanyak mungkin untuk dia bisa menjadi pemenang. Ini nanti kita akan sampai setelah game ini kepada kesungguhan kita mengevaluasi diri. Ya, ada suatu metode nanti yang namanya metode berkaca diri. Nah, kalau yang itu memang itu serius, bukan game lagi, itu serius. Artinya kita diminta untuk merenung nanti sifat-sifat baik mana yang kita punya, sifat jelek mana yang kita punya.
Kemudian nanti kita akan menyadari bahwa kita berada pada zona mana sebenarnya. Dan berapa angka nilai kita. Di situ kita akan sadar bahwa kalau kita berada pada satu tempat yang baik, maka kita akan mendapatkan surga. Kalau tempat yang jelek, maka kita mendapatkan neraka. Nah, tapi itu memang suatu, bukan game lagi itu, tapi itu benar-benar serius. Kita mengintrospeksi, muhasabah diri pada posisi mana kita berada dalam sifat-sifat kemanusiaan ini. Sahabat, game ini dilakukan memang setengah jam durasinya untuk satu partai, satu set. Tapi setiap permainan ini biasanya diputar 5 putaran ya, 5 putaran. Sehingga orang yang mungkin tidak berhasil pada putaran pertama mungkin bisa berhasil pada putaran kedua, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian ada beberapa hal yang khusus pada game ini, yaitu ketika seseorang sampai koinnya ini pada kotak yang berisi kata syukur, ya, mana ya, syukur, ya, dia harus mengucapkan alhamdulillah sebelum koin ini dia lepas. Jadi dapat kata syukur, maka dia harus mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Ketika dia membaca itu, maka dia mendapatkan poin 18. Ya, 18. Kemudian ketika dia sampai pada ada kotak yang berisi kata ikhlas, maka dia harus mengucapkan innalillah sebelum dia lepaskan koinnya. Dengan begitu maka dia dapat tambahan poin plus 12. Ketika dia sampai pada satu kotak yang ada ini tulisannya tawakal, maka dia mendapatkan lagi poin 12 ya. Kalau ikhlas tadi 16, ini 12 ya, 12. Tapi kalau dia lupa mengucapkan kata-kata itu tadi, alhamdulillah, innalillah, hasbunallah, maka dia akan kehilangan 4 poin. Jadi didenda dia minus 4 poin. Ketika seseorang koinnya sampai pada kata-kata syukur, di sini ada kata syukur, maka dia harus segera mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia ucapkan itu, maka dia mendapatkan 18 poin. Kalau dia sampai pada kata-kata ikhlas, maka dia harus mengucapkan innalillah, maka dia akan mendapatkan 12 nilai poin. Ketika dia sampai pada kata-kata tawakal, maka dia harus mengucapkan hasbunallah. Dengan begitu dia mendapatkan poin 12. Tetapi manakala tadi dia sampai pada sifat-sifat yang tadi itu, 3 itu, tapi tidak mengucapkan alhamdulillah atau innalillah atau hasbunallah, maka berarti dia harus dikurangi, kena denda minus 4. Bagus kan? Ini melatih seorang anak untuk bisa berespon cepat ketika dia mendapatkan sebuah nikmat atau syukur, dia harus ucapkan alhamdulillah. Ketika dia itu tertimpa musibah, kemudian dia harus ikhlas, maka dia harus mengucapkan innalillah. Semuanya itu berasal dari Allah. Dan ketika dia mendapatkan kata tawakal, maka dia berserah diri, itu dia dengan mengucapkan hasbunallah.
Alangkah bagusnya hal seperti itu. Oke, jadi sahabat, ini mungkin bisa dinikmati, bermanfaat bagi guru, orang tua, atau si murid sendiri untuk bisa berlatih game akhlak berkaca diri ini. Sebenarnya nanti ya ada satu lagi topik kita, bukan game lagi, tapi ini serius. Sebuah evaluasi diri, sebuah introspeksi diri, muhasabah. Itu yang disebut dengan program berkaca diri. Nah, kalau game akhlak ini langkah menuju itu. Dalam berkaca diri itu kita merenungkan, introspeksi, bermuhasabah sifat-sifat apa saja yang ada dalam diri kita. Ya, kita tahu ada sifat negatif, ada sifat yang positif, yang baik, yang buruk. Kemudian dihitung, kita hitung sendiri di mana berapa jumlah yang baik, berapa jumlah yang buruk, ada skornya, dan kemudian kita tahu kita berada pada posisi mana ketika itu. Posisi putihkah, posisi hitamkah? Ini akan menyadarkan kita bahwa oh ternyata saya selama ini penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa, saya pada posisi yang tidak aman, yang jelek, yang berisiko nanti masuk neraka. Kalau ini berisiko masuk surga. Maka itu sebuah introspeksi dan kita cepat tersadar. Inilah keuntungannya daripada pola-pola permainan seperti ini. Nah, saya berharap bahwa Bapak dan Ibu, Saudara bisa nanti memiliki paket game akhlak berkaca diri ini. Tidak murah, tidak mahal, ya, tidak mahal, karena bentuknya bagus dan ini cukup tahan untuk berapa lama seperti ini. Ya, ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin memesan, ini ada nomor HP kontak personnya. Silahkan berhubungan dengan yang memiliki ini. Saya pikir demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.